Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrin. Saya salah satu peserta Latsar angkatan 23 kelompok 3. Nah, di video kali ini saya akan mengajak dialog singkat salah satu pegawai Basarnas. Ini dia di samping saya. Mungkin sebelum kita memulai bincang-bincang singkat kita, mari kita perkenalkan dulu nama, kemudian jabatannya apa, dan dia bekerja sekarang di mana. Mungkin bisa diperkenalkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahrin. Perkenalkan, nama saya Basrum. Saya bertugas di Kainsar Pacitan. Di sini Kainsar Pacitan salah satu alut milik Basarnas Kendari. Saya di sini jabatan Maling 2. Jadi saya posisi sini Maling 2 ya, untuk di bagian deck. Mungkin itu untuk perkenalan singkat dari saya. Baik, teman-teman Sobat SAR, itu tadi perkenalan singkat dari salah satu narasumber kita, yaitu Pak Basrum. Untuk mengawali bincang-bincang kita, saya mulai dengan pertanyaan pertama kepada Pak Basrum. Mohon izin Pak, pertanyaan saya, bagaimana sih cara Bapak menerapkan nilai harmonis dalam pekerjaan sehari-hari? Baik, dalam pekerjaan sehari-hari saya menerapkan nilai harmonis dengan cara menjaga komunikasi yang baik dengan semua rekan kerja tanpa membedakan latar belakang, jabatan, atau usia. Saya selalu berusaha bersikap ramah terhadap pendapat orang lain dan tidak mudah tersinggung. Jika ada perbedaan pandangan, saya memilih menyelesaikan dengan diskusi yang santun. Selain itu, saya juga aktif membantu rekan yang sedang mengalami kesulitan, baik dalam tugas maupun secara pribadi. Dengan begitu, lingkungan kerja menjadi lebih nyaman, saling mendukung, dan produktif. Oke, baik teman-teman, itu menjadi jawaban yang sangat menarik. Kemudian kita beralih pertanyaan yang berikutnya. Apa sih kendala Bapak dalam menerapkan nilai harmonis dalam lingkungan kerja, terutama di KN Pacitan ini, Pak? Salah satu kendala yang saya hadapi dalam menerapkan nilai harmonis adalah perbedaan karakter dan pola pikir antar pegawai, di mana kadang ada rekan kerja yang kurang terbuka, mudah tersinggung, atau tidak mau bekerja sama. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan dalam tim, karena kita di Basarnas sini bekerja intinya pada dasarnya satu tim ya, kita harus kerja per tim. Nah, selain itu tekanan pekerjaan juga kadang membuat suasana menjadi tegang dan komunikasi menjadi kurang baik. Namun saya berusaha untuk menyikapi hal tersebut dengan sabar, mencoba memahami sudut pandang orang lain, serta menjaga komunikasi yang jujur dan sopan agar tercipta suasana kerja yang harmonis. Wah, bagus sekali pertanyaan, bagus sekali jawabannya. Kemudian Pak, bisakah Bapak memberikan kami contoh yang konkret bagaimana sih cara menghargai perbedaan di lingkungan kantor? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini tentu ada salah satu contoh yang bisa kami kasih. Salah satu contoh konkret yang pernah saya lakukan adalah saat bekerja dalam tim yang terdiri dari rekan-rekan dengan latar belakang budaya dan usia yang berbeda. Karena di atas kapal sini kita nggak mungkin satu usia semua ya. Saya berusaha untuk tidak memaksakan cara kerja saya, melainkan mendengarkan pendapat yang mereka terlebih dahulu dan mencari jalan tengah yang disepakati bersama. Selain itu, saat ada rekan yang menjalankan ibadah atau kebiasaan yang berbeda, saya selalu menghormatinya. Misalnya dengan tidak mengganggu saat mereka sedang beribadah atau menyesuaikan waktu rapat agar tidak bentrok dengan jadwal keagamaan mereka. Saya percaya bahwa perbedaan bukan halangan, justru kekuatan jika kita saling menghargai. Demikian. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih cara Bapak menghargai perbedaan di tempat kerja?
untuk menjawab ini pertanyaan apa saja? Siap. Saya ulangi Pak, bagaimana sih cara Bapak menghargai perbedaan di tempat kerja? Baik, untuk menghargai, saya menghargai perbedaan di tempat kerja dengan cara selalu membuka diri untuk menerima berbagai sudut pandang dan latar belakang rekan kerja. Saya berusaha untuk tidak menghakimi atau membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, usia, ataupun jabatan. Selain itu, saya aktif mendengarkan dan belajar dari pengalaman orang lain, serta berusaha menciptakan suasana yang inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Misalnya, saya menyesuaikan komunikasi dan sikap saya agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya masing-masing rekan kerja. Baik Pak. Demikian. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir untuk Bapak, apa sih tips dan nasihat yang bisa Bapak berikan kepada kami agar tetap konsisten dalam menerapkan sikap harmonis dalam lingkungan kantor? Oke, jadi tips ya. Mungkin tips dari saya selalu mengedepankan komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghargai. Bahkan ketika kita tidak sepakat dengan pendapat orang lain, jangan cepat mengambil kesimpulan atau tersinggung, tapi cobalah untuk memahami alasan dan sudut pandang rekan kerja. Selain itu juga jaga emosi dan hindari gosip atau perbedaan yang tidak produktif. Konsistensi dalam bersikap harmonis juga bisa dibangun dengan saling membantu dan mendukung satu sama lain, serta ikut aktif dalam kegiatan kebersamaan kantor untuk mempererat hubungan antar pegawai. Ingat, suasana kerja yang harmonis bukan hanya membuat pekerjaan lebih mudah, tapi juga membuat kita merasa nyaman dan bahagia di tempat kerja kita. Oke, baik. Itulah tadi bincang-bincang singkat kita dari salah satu pegawai Basarnas yang bekerja yang penempatan di KRI Pacitan, yaitu Pak Basrum. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya dan partisipasinya memberikan kami waktu untuk menjelaskan. Mungkin itu saja video yang dapat saya berikan. Basarnas, biar pemilih profesional, modern, teruji, apikna menjaga sama gram.